Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, terutamanya mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, dan mensyukuri nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kesemua nikmat tersebut sampai ke akhir hayat kita, dan Allah wafatkan kita dengan iman dan Islam atau dengan kematian husnul khatimah. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dari kita berselawat dan salam kepada beliau di dunia, dan mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya kepada kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang hikmah puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya Ramadan itu adalah tamu yang mulia, tamu agung, tamu yang membawa segala kebaikan. Itu dalam bahasa Rasulullah disebut dengan al-barakah. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang membawa segala kebaikan. Dan di antara keutamaan dan juga hikmah dari Ramadan ini adalah Allah memberitahu kepada kita dalam hadis qudsi bahwasanya semua amal ibadah yang kita lakukan kembali faedah atau manfaat atau pahalanya kepada kita yang mengerjakannya kecuali puasa. Ini di antara keistimewaan daripada ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak manusia kembali manfaatnya atau pahalanya kepada dirinya kecuali puasa. Allah katakan, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Rasulullah menyambung hadis ini dalam hadis qudsi, wasiyamu junnah wa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Dan sesungguhnya puasa itu adalah perisai, dan apabila seseorang yang berpuasa maka hendaklah dia tidak mengatakan perkataan yang kotor dan tidak pula berlaku yang tidak terpuji. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Dan apabila seseorang datang untuk mencelanya, memakinya, atau ingin untuk bertengkar dengannya, maka hendaklah dia mengatakan, aku seseorang yang sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis qudsi ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa, terutama pada waktu sore hari menjelang akan berpuasa, sesungguhnya bau mulut itu lebih Allah sukai dan lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wanginya minyak kasturi. Kemudian Rasulullah menyambung menutup, lis-shaimi farhatani, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Farhatun idza aftara fariha, dan apabila dia berbuka maka dia akan berbahagia dengan berbukanya. Dan wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan dia berbahagia, bergembira ketika ia bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dia dengan membawa pahala puasa yang ia telah kerjakan. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini ibarat madrasah, sekolah yang akan menerpa, yang akan mendidik kita untuk bisa kita memaksimalkan amal ibadah selama Ramadan ini. Tentu banyak hikmah yang akan kita ambil selama Ramadan untuk menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun silah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, dan dalam masa yang sama juga bisa membentuk hubungan yang baik di antara sesama kita umat kaum muslimin atau hablum minannas, sehingga ketika berakhir bulan Ramadan kita mencapai derajat
ketakwaan yang merupakan akhir daripada amalan ibadah orang beriman, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang mendorong dia untuk lebih beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih takut kepada Allah, untuk lebih mempersiapkan bekal baik untuk bekal kehidupan di dunia, terlebih bekal untuk kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itulah ketakwaan yang kita raih dari beramal ibadah, khususnya ibadah puasa selama Ramadan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.